Oke, sudah. Kita mau ke homepage atau halaman depan pada profil perusahaan. Sebentar. Kita masuk dulu. Sudah bahasnya. Company profile. Kalau sampai 2 minggu yang lalu sampai minggu kemarin adalah kalian membuat untuk halaman sama membuat halaman. Terus sudah saya cari bagaimana cara membuat posting. Oke, kita masuk dulu. Kita masuk dulu ke halaman dashboardnya. Sekarang untuk semua yang ngedit itu di halaman dashboard. Ya. Company profile direct. Sebentar. Jadi bisa kok ada masalah. Sebentar. Kenapa ini dia tidak mau masuk? Direct. Oke. Ya, sudah masuk. Oke, kalau kita mau mengisi halaman utama itu ini loh maksudnya. Kunjungi situs. Halaman utama itu ini. Tampilan depannya ini halaman utama. Front page-nya. Itu kita kembali sebenarnya pengaturan untuk halaman utama itu tergantung pada temanya. Jadi tema itu sudah menyediakan bawaan. Jadi ada sedikit kayak gini. Ini terus ada model seperti ini. Terus ada juga yang misalnya untuk isian blog ini berisi tentang sebenarnya ini adalah kategori postingan, beberapa postingan yang ditampilkan di sini. Kemudian bagian bawah ini berisi tentang kontak. Nah, ini kita bisa atur ini semua. Caranya ya sama, tergantung dari temanya. Kalau kalian biasanya kalau pada saat kita online, misalnya kita buka temanya dulu. Nah, biasanya pada saat kita online, misalnya ini. Nah, di sini, ini ketika kita klik di sini, itu nanti ada beberapa dari versi dari tema itu memberikan tutorial kayak modul gitu. Misal kayak ini deh ya. Widget menu ya option tajuk. Kayak apa ya? Kayak tutorialnya aja. Jadi misalnya kayak dokumentasi caranya gimana. Hari ini kita klik. Nah,
kayak gini. Nih, nah di bawah sini tuh nanti ada kayak tutorialnya. Jadi terhubung ke dalam ke bagian dari ke temanya. Jadi di tema itu memberikan kayak petunjuk penggunaan dari temanya. Jadi misalnya untuk yang ini kan temanya tentang company profile kan. Nah, berarti ini ke judul. Nah, itu nanti judulnya pilihnya bagus diganti seperti apa. Kemudian yang bagian yang seperti ini cocoknya mungkin untuk layanan, dijelasin kayak gitu. Cara gantinya seperti apa. Itu tiap tema itu selalu menyediakan seperti itu. Tapi untuk bisa mengaksesnya itu ya tadi melalui kayak gini, masuk ke bagian temanya yang aktif itu apa, kemudian diklik sampai rincian ini. Nah, nanti dia akan membawa ke halaman atau ke websitenya tema itu. Nah, di situ nanti ada kayak petunjuknya, tutorialnya. Karena ini kita semuanya sudah temanya Hestia, jadi kayak yang seperti saya buat aja. Kurang lebih sama kok. Oke, kita untuk menyesuaikan halaman depan kita bisa masuk ke sini, sesuaikan, atau kalau bahasa Inggrisnya customize. Ini bahasa Indonesia soalnya itu. Nah, oke. Oh ya, ini sudah saya sediakan juga di modulnya ini, pengantar halaman web homepage. Ini masuk ke appearance, customize. Bentar. Terus kemudian ke homepage setting. Nah, kita cari halaman depan. Ini halaman depan. Pada halaman depan itu mengatur ini semua. Jadi ini semua bagian ini itu dikelompokkan menjadi empat bagian. Bagian judul besar itu yang ini. Judulnya mulai dari lihat karya, nama ininya, sama titel tulisan ini. Kemudian bagian tentang itu mulai sini, ini sampai about Hestia. Nah, di bagian tentang ini tentu kita bisa meletakkan isian tentang kita, misalnya adalah produk atau layanan, biasanya kayak gitu. Model-model seperti ini biasanya adalah isi untuk produk dan layanan. Kalau buat Hestia itu bisa dibikin timnya siapa saja. Terus kemudian ada blog. Ada bagian blog. Bagian blog ini itu merupakan isian dari postingan atau artikel yang tidak berkategori yang ditempelkan di sini. Jadi yang nanti yang kalian misalnya punya yang artikel yang tidak berkategori itu nanti bisa langsung tersisip di sini. Nah, itu pengaturannya sudah disediakan oleh dari template-nya sendiri-sendiri. Jadi setiap template itu berbeda-beda. Ada yang menyediakan seperti itu, ada juga yang tidak. Terus bagian kontak ini, kontak itu bersih seperti ini. Kita bisa mengganti judulnya ini fan us at the office, alamatnya di kantornya di mana, terus nomor teleponnya. Nah, kemudian di bagian hubungi kami ini, kita bisa meletakkan form seperti yang sudah pernah kita coba dulu kemarin. Nah, kita tinggal menempel saja form yang dulu yang pernah kita kontak form 7. Masih ingat nggak? Itu kita tinggal tempel di sini. Tuh. Terus ada sebenarnya ini ada ini. Ini ada beberapa yang tidak bisa aktif. Itu karena mintanya yang pro. Versi yang pro. Versi pro itu versi berbayar. Oke, kita kembali ke atas dulu. Dari judul. Kita juga bisa, setiap bagian tadi kita bisa membuat untuk meniadakan. Kalau misalnya saya tidak mau bagian ini. Kita tidak perlu ditampilkan.
Ini kita isi aja Pancawakti Swasana Utama, namanya apa. Terus gambarnya ini sudah diganti, sepertinya ini sudah pernah dilakukan, jadi saya cepet aja ya. Terus kemudian menyiapkan hunian yang nyaman, strategis, lihat karya kami. Terus URL tombol. URL tombol ini adalah untuk tombolnya ini. Kalau yang di sini, URL-nya ini diarahkan ke about-nya sini. Nah, kalau misalnya lihatlah ya karya kami, ini karya kami mau diarahkan, ini kan isinya nanti karya-karyanya bisa jadi seperti itu. Nah, itu ini kan tag about itu miliknya ini. Nah, ini kan tentang. Jadi tagnya pakai about. Tapi kalau misalnya layanan lihat karya kami ini dikirim ke halaman yang lain, misalnya misal ada halaman blog, halaman sini misalnya. Nah, itu kita cari URL-nya dari blognya. Itu terus dikopikan ke bagian URL opsi. Oke, sampai sini jelas? Itu tentang tampilan tadi, halaman utama yang bagian depan, bagian judul. Terus kemudian tentang. Nih, sama seperti itu tadi, tentang ini kita juga bisa meniadakan. Tidak ada bagian dari tentang. Terus untuk kalau mau tidak pakai gambar, ini kan bagian sini ada gambarnya. Juga bisa dihilangkan gambarnya. Kayak gini. Nah, kalau mau mengedit dari tentang sendiri, misalnya tulisannya ini, jadi kita pakai klik something-nya. Editing. Dia akan merujuk pada halaman di sini. Saya contohkan lagi. Ternyata halaman itu nanti alih halaman ini itu merujuk ke ini loh. Pengaturan dari halaman. Letaknya sini. Jadinya sama. Jadi sudah disediakan halaman sendiri dari tema. Nah, di sini kita bisa mengaturnya. Nah, kita atur misalnya tulisan home-nya biarkan aja. Nah, kita tinggal mengatur ini. Misalnya ini adalah berisi layanan. Layanan kami, misalnya kayak gini. Produk atau layanan kami. Kemudian, sini kita bisa pembangunan perumahan. Karena company profile saya buat itu tentang perumahan, berarti pembangunan perumahan. Terus, misalnya contohnya pemasaran, apa ya, penyedia kredit lah. Dia kredit rumahan, bisa gini. Nah, ini ada pengaturan ini bisa dilakukan lebih lanjut. Kalian pasti sudah tahu untuk masing-masing pengisian ini, karena ini berhubungan dengan halaman. Terus kemudian bagian about Hestia, kita bisa membuat, mungkin di sini kita bisa kasih canting. Atau kalau misalnya, oh ini nggak perlu, ini dihapus saja. Nah, misalnya ini dihapus saja. Misalnya kayak gini. Nah, ini bisa dihapus. Nah, ini juga bisa dihapus kayak gitu. Itu caranya. Nanti kemudian kita klik setting perbaharui, jadi bisa saya kembalikan lagi ke awal. Jadi nanti kita bisa klik perbaharui, nah, nanti sesuai ini berubah.
Nah, ini, nah ini udah terbarui. Jadi misal kita klik sini untuk lihat profilnya, lihat kunjungi situsnya. Nah, kan berubah layanan kami. Oke, ini tadi sudah diedit. Kalau mau edit di sini, nanti ini misalnya sini singkirkan. Nah, itu kliknya di sini terbitkan. Tapi ini sudah diedit kan? Kita itu pada tentang. Terus di blog, pada bagian blog, ini adalah sebenarnya ini adalah artikel yang masuk artikel yang tidak berkategori yang ditampilkan di sini. Nah, kalau mau ini sebanyak berapa yang bisa ditampilkan oleh artikel ini, kita bisa ngatur sini. Misal cuma 2 atau 3. Kalau 4 juga boleh. 4, 5 ini di bawahnya. Cuma biasanya di sini di tampilan ini kayak modelnya kayak berita yang highlight gitu loh. Itu biasanya adalah cuma dibatasi 3 biar scrolling ke bawah. Biar scrolling ke bawah itu tidak terlalu banyak. Kayak ini misalnya ini ya. Kalau misalnya ini bloknya terlalu banyak, scrolling ke bawahnya semakin panjang. Tuh. Terus ini kita bisa ganti judulnya produk. Misalnya ini perumahan sudah dibangun. Daftar perumahan misalnya saya bikin daftar perumahan. Subtitlenya ini hunian nyaman dan strategis. Saya bikin terbitkan. Oke, ini kita reload dulu. Nah, sini. Nah, itu rumahnya. Nah, untuk masing-masing ininya sendiri, di dalam sini, misalnya ini tulisannya masih belum sesuai, Bu. Kita bisa masuk ke sini. Masuk ke sini langsung. Ini yang tulisannya. Nah, ini kita ganti. Artikel. Ini pengaturan untuk artikel. Bukan sini. Ini adalah pengaturan dari artikel. Ini kan artikel. Nah, berarti artikel ini berada di mana sih? Ini yang letaknya di artikel kan. Judulnya Improve Him Belief of Opinion of It. Nah, kita bisa pengganti itu di bagiannya artikel, di posting. Cari yang tadi. Nah, ini. Kita kalau mau menghapus artikel ini, misalnya ini tidak pengen ditampilkan, ya kita hapus langsung di sini. Nanti di bagian sini, kembali dulu. Di bagian sini nanti sudah berubah. Jadi ini salah satu displaynya dari WordPress itu di tengahnya tuh kadang tidak berubah, tidak sesuai dengan sini. Mana yang diklik apa? Nanti di sini tuh akan berubah ngikutin sesuai dengan postingan yang di sini. Kalau ini yang disesuaikan dengan tidak berkategori, berarti yang di sini adalah bikinan postingan yang tidak berkategori. Nah, ini kan ditentukan berdasarkan tak berkategori. Maka yang dipilih yang ditampilkan di sini yang tidak berkategori. Misalnya pengen perfectly on future. Ini misalnya saya hapus ya. Saya pindah ke tong sampah. Bagian sini nanti juga tidak ada.
bagian halaman depan, blog. Nah, sudah tidak ada. Dia akan diganti dengan posting lain yang tak berkategori. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Ini juga bisa ditiadakan loh. Tuh, saya bikin terbitkan. Terus ada kontak. Kontak ini yang kelompok yang terakhir. Kalau saya pengen tidak menantikan ini karena di menu sudah tersedia untuk kontak. Maka biar tidak terlalu panjang ke bawah juga, maka ini saya tidak perlu menampilkan kontaknya. Saya tiadakan bagian ini misalnya. Ke sini terbit. Kita close untuk mesin. Ya. Kan tidak ada kontaknya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Bu, saya izin bertanya. Oke, Trisa silakan. Berarti yang tadi artikel itu kita buat sendiri atau tetap seperti di tema itu, Bu? Buat sendiri bisa. Jadi kalau kita mau bahasanya berbeda banget ya buat sendiri. Atau kalau misalnya, saya pengen nih modelnya seperti ini misalnya. Ini ya, Ini yang artikel tadi. Saya sudah cocoknya template ini, ya saya tinggal ganti ini aja. Kemudian gambarnya bisa diatur di sini. Atau misal, kita bisa bikin sendiri ya artikelnya. Misal kita bikin artikel tambah baru. Apa ya misalnya? Perumahan Dirgantara misalnya. Hunian ini berada pada lokasi yang strategis dan view yang bagus misalnya. Nah, kayak gini, ini misalnya dari artikelnya. Kita bikinnya tidak berkategori. Ini kan ada tak berkategori di sini. Kategorinya, kalau mau bikin kategori baru, tahu kan caranya sudah pernah langsung ini. Kita unggah gambar unggulannya. Oke. Gambar yang agak pembeda aja ya. Ini terapkan gambar. Kalau mau ini gambarnya sudah ada di WordPress-nya ya. Maksudnya sudah pernah diupload ke WordPress ini. Kalau mau upload itu kan pilih yang ini. Unggah berkas, pilih berkas, diupload ya. Kalau yang sudah ada, sudah tersimpan di servernya WordPress ini ya, berarti yang ini. Pancanaka. Gambar-gambar ini. Dan misalnya ini aja, terapkan gambar unggulan. Alt teksnya misalnya gambar rumah. Misal ini sekedar contoh aja, ini ya. Kemudian ini kita terbitkan. Terbit. Kita cek di sini. Nah, dia akan masuk sini otomatis. Jadi di sini ini tadi berisi tentang kayak yang terbaru, postingan yang terbaru, dan yang dengan kategori yang tak berkategori tadi. Gitu ya, Trisa. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, tadi saya belum di absen. Oke, Kevin. Ya, tadi. Bu. Oh ya, Kevin sama? Rinda. Oke, ya. Oke, terima kasih. Sudah masuk. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, sampai sini jelas ya? Jelas, Bu. Oke, selanjutnya kita kembali ke ini tadi sudah.
Nah, ini kita bisa footer option-nya. Footer option itu yang bagian bawah ini, footer. Ini kelewatan belum saya tulis di modul. Saya cuma nulisnya sampai homepage-nya aja. Kayak gini, ini ada di modul kok. Kan bisa. Kalau misalnya untuk bagian kontak, misalnya pengennya di sini ditambahkan kayak kontaknya, formnya itu bisa caranya. Saya kasihkan contoh. Kembali ke halaman depan lagi, bagian kontak. Ini kan tadi sudah saya tiadakan, ini saya tampilkan lagi. Nih. Bagian sini, untuk menambahkan ini, kalau untuk ngatur ini kan di sini. Saya bisa ngedit-ngedit di sini. Get in touch, misalnya kontak. Terus kalau saya mau mengganti hubungi kami, ini di sini. Sebenarnya kalau template ini, dia menyarankan menggunakan plugin WP Form Lead. Tapi karena biar kita tidak terlalu banyak plugin, toh fungsi pluginnya untuk hal yang sama, form kontak. Jadi kita menggunakan plugin yang sudah pernah kita buat dulu, yaitu kontak form 7. Caranya, ini saya close saja ya. Saya kembali ke dashboard-nya sini. Kontak form 7 itu kan berada di sini, kontak kan. Kontak, di bagian sini, short coding-nya, dulu yang digunakan yang diedit itu yang mana, saya agak lupa, mungkin ini ya. Nah, ini kita kopikan short coding-nya, Ctrl C, kemudian kita pindah ke sini lagi, kita copy ke short code di sini, Ctrl C. Nah, sudah, itu berubah. Kalau mau disunting lagi, ini pengaturan ini untuk tampilan. Tampilan ini itu untuk ini, changing as ini. Ini tulisannya diisi apa aja, ini bla bla bla. Oke, misal ini kita terbitkan. Hasilnya seperti ini. Ya. Kayak gitu. Itu ya caranya. Tapi kalau misalnya, saya sudah bikin kontak itu di sini. Sudah ada halaman lagi sini. Di halaman kontak ini. Jadi saya nggak perlu lah bikin lagi gitu kan. Ya udah, berarti tinggal ininya tidak perlu ditampilkan aja. Kayak tadi saya bilang. Terus kita terbitkan. Oke, itu udah bagian dari halaman depan sudah ya. Sekarang ke footer. Footer itu bagian bawah ini. Footer. Bagian bawah. Oke, opsi footer. Ada yang paling atas. Ada navigasi. Ada header setting. Kita bisa mengatur ini bar yang paling atas, misalnya ini kan tidak dimunculkan, diadakan bagian ini, tapi mau dimunculkan. Nah, ada bagian atasnya. Kalau mau tidak dimunculkan, berarti kembali lagi ke sini tadi, footer option. Kok beda ya sebenarnya? Kita list aja dulu. Oh ya, mungkin kalian ada sedikit berbeda nanti kalau misalnya sudah pernah diupdate. Temanya sudah pernah diupdate, mungkin ada sedikit berbeda, tapi secara keseluruhan sih tidak jauh berbeda. Nah, ini footer option-nya. Kalau mau di ini, ada perubahan lebih baru pada penyuluhan otomatis daripada perubahan yang sudah. Oh ya, ini template-nya berubah. Jadi dia langsung pakai kayak gini.
footer itu untuk bawah sini tadi. Terus ada juga pengaturan blok. Nah, pengaturan blok itu ini. Display blok berdasarkan kategorinya. Set content, accept length. Nah, accept length itu berapa ini? Yang munculnya di sini berapa banyak? Nah, ini yang muncul tak berkategori. Nah, yang muncul di sini tak berkategori. Tapi kalau misalnya ada kategori yang lain, kita bisa setting di bawah sini. Misalnya ada layanan, ya kita pilih yang kategori yang lain. Tapi kan karena tadi kan yang dipilih tak berkategori, ya berarti yang ini muncul. Oke, itu terus tadi belum semua. Di halaman depan, bagian halaman depan. Oh, halaman depan sudah semua ya. Oke. Terus bagian opsi header. Header itu yang atas, header itu untuk yang ini, headernya. Jadi kita bisa mengatur navigasinya, header settingnya, modelnya seperti apa itu bisa diatur sini. Oke, pengaturan beranda. Nah, ini ada pengaturan untuk beranda. Beranda itu halaman depan ini, home. Itu rata-rata orang itu akan memilih sebuah halaman statis. Jadi halaman ini tidak akan berubah-ubah. Kalau kita bikin post berdasarkan terbaru, itu lebih cocok untuk pada blog yang fungsinya seperti berita. Atau blog yang kayak berisi tentang kayak curhatan, ada kayak misalnya diary. Itu lebih cocok untuk post-post terbaru. Tapi kalau misalnya company profile, itu saran saya lebih baik yang menggunakan sebuah laman statis. Nah, jadi nanti laman-laman postnya itu berdasarkan apa? Nah, ini ada blognya. Berarti yang dipilih kan ada blog. Nah, sedangkan laman postnya itu yang bagian ini tadi loh. Nah, sudah kok ganti terus ya. Tadi pengaturan beranda. Nah, laman post itu ini. Yang akan berubah itu yang cuma berubah laman post itu yang bagian ini. Nah, ini kita bisa menentukan halaman mana yang menjadi laman postnya. Kalau kita ini adalah blog. Kita juga bisa mengganti yang lainnya. Nah, ini berandanya dia pakai halaman dari home. Teksnya tadi yang sudah kita buat, sudah disetting tadi. Makanya di sini dibuat halamannya satu. Oke, sampai sini. Oke, sudah sih caranya. Nah, ada lagi yang mungkin ada yang tanyakan? Ya udah. Belum, Bu. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut satu lagi ya. Karena minggu depan kita UTS ya. Usahakan UTS-nya sudah, kalau misalkan saya pastikan ini semuanya sudah selesai di hari ini. Yang terakhir ini adalah mengelola menu. Mengelola menu itu bisa ada dua cara. Ini biar nggak banyak-banyak, saya tulis aja. Mengelola menu itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa lewat tadi yang sesuaikan ini. Ini di sini sudah ada saya. Secara garis besar saya sudah sediakan modulnya. Ini di bagian, nah menu sini, ini ada menu utama. Kita bisa ngatur itu ke menu ini. Ini kan buka customize. Nah di sini ada oh ini homepage-nya. Ada bikin kayak ini menu. Kemudian, nah ini add menu cara pengaturannya sini.
Nah, kita bisa pakai gitu. Nah, terus ini kita menu utama. Menu utamanya itu adalah yang sebelah sini. Ini kan disebut dengan menu utama. Kita bisa setting. Nah, menu utama kita bisa atur lokasinya juga. Lokasi menu utama itu di mana? Apakah di footer? Apakah menu utama itu letaknya di ya menunya ada paling atas itu ini. Berarti yang menu utama itu ini. Ini diisi yang menu utama. Sedangkan kalau misalnya footer yang di bawah sini, ini juga bisa diisi dengan menu. Nanti isinya sama seperti yang bagian atas ya. Sama. Oke, ini kita pilih aja. Pilih gini berarti yang bagian punyanya defaultnya pilih. Terus kalau mau mengatur mengganti model isiannya ini, itu bisa pakai ini menu utama ini. Klik menu utama. Nah, nanti di sini ada home, blog, kontak, more. Ini kan. Nah, misal saya pengen menambahkan kontak baru, menu baru di sini yang sebelumnya sudah pernah kita buat, misalnya ini tambah item. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Kalau ini sudah ada, kita bisa tambahkan, misalnya halaman contoh. Nah, nanti masuk ke sini. Tapi kalau misalnya nggak mau, dicoret aja. Terus misalnya, atau saya penginkan halaman itu kan halaman. Halaman sudah pernah kita buat, misalnya dulu hubungi kami. Nah, ini kan sudah ada halamannya. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Atau mungkin halaman yang lain yang sudah pernah kalian buat, misalnya dulu. Oh, sorry, ini halaman sudah pernah ditambah semuanya. Atau misalnya ada punya halaman baru di sini, nah itu bisa ditambahkan. Misalnya galeri tambah, nah sini, galeri. Jadi nanti ada halaman galeri, kalian harus membuat halaman galeri. Itu nanti di sini udah berubah. Misalnya ini punya kami nggak usah, kita coba. Ini juga bisa diatur, diurutkan ulang. Ini kayak gini. Atau selesai. Atau misalnya mau diurutkan ulang, galerinya itu dia taruh di atas. Sebelumnya more. Itu juga bisa. Sedangkan more-nya kalau misalnya mau dihilangkan juga bisa. Selesai. Nah, caranya di sini, nah ini hilang. Gitu. Kemudian kita bisa terbitkan. Kita coba cek di sini. Nah, ini ada galeri. Terbuka. Sedangkan galeri ini belum pernah ada, isinya ya kosong. Halamannya kosong, belum ada isinya. Itu di bagian bawah sini lokasi menu ini bisa diatur. Mau letakkan di footer. Nah, sama kayak tadi. Nah, munculnya di bawah ini ada kayak yang di atas menu utamanya. Misalnya yang di atas nggak perlu. Tadi yang ini nanti hilang. Munculnya cuma di bawah footernya. Atau bar paling atas. Saat ini menu utama. Nah, kalau ini tergantung dari settingan dari setting dari template-nya. Bar yang paling atas. Tapi karena di sini tidak ada bar yang paling atas, berarti ya ini munculnya malah kayak gini. Kita harus membuat lagi yang baru. Kita bikin aja yang sudah standarnya aja. Kalau mau hapus menu juga bisa, silakan ini. Oke, saya terbitkan. Itu untuk menu. Kalian juga bisa mengatur menu di sini. Ini atau juga di bagian sini. Tampilan atau parents, terus ini menu. Ini pengaturan lanjutannya. Di sini sama seperti tadi. Ini ada galeri, hubungi kami, kontak, halaman contoh. Nah, ini adalah yang tadi yang muncul di sini. Home, blog, kontak, galeri. Kalau yang tadi mungkin sesuai berdasarkan template-nya. Kalau yang ini adalah bawaan dari WordPress-nya. Di sini kita bisa, lebihnya di sini kita itu bisa mengatur halaman dari blog aslinya. Misalnya ini adalah halamannya punyanya blog ya.
halaman dari blog ya. Berarti ini kita taruh di sini. Ini labelnya kita bisa ganti nama labelnya. Misalnya saya maunya bahasa Indonesia, berarti saya ganti kontak. Nah ini karena ini belum ditampilkan di sini, jadi nanti ini masih yang terkini belum diedit. Jadi kalau mau kita ke sini. Kayak gitu. Nah ini sama pengaturan yang bawah. Oke, pengaturan yang bawah ini sama seperti tadi, bisa diletakkan di utama, menu footer atau paling yang atas. Oke, gitu. Sama kayak tadi. Kalau mau lokasi juga sama sih. Oke, itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi, ini UTS-nya nanti harus halaman ini, bukan halaman ini aja. Semuanya harus sudah selesai. Jadi, setiap menu-menunya itu harus sudah jadi. Jadi, misalnya, manfaatkan aja yang sudah pernah kalian buat. Misalnya, dulu sudah pernah hubungi kami kan. Kalian sudah pernah bikin halaman hubungi kami. Terus, layanan produk. Habis itu, apa ya satunya dulu itu? Ya, biasa. Itu apa? Saya lupa satunya. Jadi, saya pernah menugaskan. Mungkin kalian bisa nambahkan postingan. Jadi, postingan yang di sini, ini bisa diganti. Disesuaikan dengan yang keinginan. Jadi nanti seperti yang tidak ada misalnya tidak digunakan, misalnya blog kayak sini. Blog ini kan blog ini adalah menu-menunya. Ini seperti. Ini kalau misalnya nggak mau ditampilkan, ini juga bisa dihapus. Bisa diatur lagi di sini. Terus kayak misalnya atau yang more ini yang tidak digunakan tadi kan bisa dihapus. Jadi usahakan yang tampil di sini semuanya adalah yang kalian gunakan yang sudah di-editing. Misal kayak ini, halaman nama contoh. Ini yang tidak digunakan kan? Nah, ini kalian hapus saja. Oke, itu sampai sini. Jadi minggu ini adalah kalian selesaikan finishing ini tadi semua. Oke, sudah ada pertanyaan nggak? Minggu depan kita UTS. UTS-nya mengumpulkan diupload ke secara gratis, nanti linknya dikumpulkan. Bu, saya izin bertanya. Iya, Tasya, silakan. Bu, itu nanti untuk tugasnya di screenshot gitu, Bu? Ya, untuk minggu ini, biar ada tambahan nilai ya, untuk tugasnya kita baru beberapa kali. Oke, untuk minggu ini ya, halaman depan. Kumpulkan di praktek kelas 3F halaman depan. Jadi, screenshot untuk halaman ini. Ya. Gitu ya, Tasya ya. Berarti kalau halamannya banyak seperti itu, kan nggak bisa jadi satu screenshot gitu, Bu. Berarti dibuat PDF atau bagaimana, Bu? Boleh kalau kalian mau bikinnya PDF, boleh. Kalau mau beberapa gambar, misalnya ya, misal ini, set halaman pertama. Dari 1 ini sampai sini. Sini. Terus nanti itu gambar 1. Gambar kedua tentang yang ini, bagian bagian kedua ini. Terus kalau misalnya bagian ketiga yang ini. Terus sampai yang ini. Jadi nanti ada 4 ya. 4 gambar. Cuma saya membatasi, karena gambar itu kan agak cenderung besar ya. Saya untuk uploadnya ini, saya batasi cuma 4 gambar yang bisa di-upload. Tasya tadi ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, bisa langsung dikerjakan. Nanti misalnya ada kendala apa, bisa ditanyakan di grup ya. Kalau chat personal biasanya ke kelompok. Mohon maaf, soalnya kalau misalnya chat personal itu kadang sudah buka ya. Dibuka, terus ke Slack apa, lupa deh chatnya tadi. Mau cari ke bawah itu juga udah banyak yang chat.
Jadi kalau saran saya kalau mau chat tanya bisa lakukan di grup. Itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan hari ini ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.